Bayangin, dulunya cewek ini seorang tentara, tapi sekarang malah reinkarnasi jadi anak kecil. Bukan cuma jadi anak kecil biasa, dia terjebak di dalam tubuh karakter sampingan sebuah novel yang pernah dia baca sendiri. Karakter yang ditakdirkan buat dicampakkan lalu mati gitu aja. Namanya Diana, usianya baru 5 tahun, tapi udah harus kabur dari paman jahatnya sendiri demi bertahan hidup. Tapi ini baru permulaan dari perjalanan panjangnya buat ngubah takdir yang udah ditentukan. Yuk, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya dari awal. Cerita dimulai ketika Guntur menggelegar keras di tengah hujan deras yang mengguyur tanpa henti, membasahi sebuah rumah tua yang berdiri sunyi di kegelapan malam. Di dalam salah satu ruangannya, seorang wanita parubaya membuka pintu sebuah gudang kecil, menatap masuk dengan raut wajah cemas. Suaranya lirih penuh penyesalan. "Nak," lalu menambahkan, "Maaf ya, kamu jadi harus sembunyi di sini." Di hadapannya, seorang anak perempuan kecil berambut pirang emas duduk merunduk di ruangan sempit dan gelap itu, menatap balik ke arah sang wanita dengan sepasang mata biru besarnya. "Tidak usah minta maaf, Bu," jawab anak itu tenang, tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ketenangan itu membuat sang wanita sedikit terkejut namun lega. Ia pun mengingatkan, Oh, begitu ya, di sini berdebu, jadi kalau mau duduk saja, jangan sampai terluka, oke?" Anak perempuan itu mengepalkan tangan kecilnya patuh. "Baik, siap." Wanita itu masih berdiri di ambang pintu ruangan itu. Belum juga beranjak, ia kembali berbisik mengingatkan si anak. "Oh oke, kalau terasa pengap, kamu bebas duduk di mana saja. Ibu yakin tidak akan ada yang pergi ke gudang juga." Namun belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, kilatan petir menyambar. Wanita itu tersentak kaget di tempatnya. Ya ampun! Dari luar, di tengah derasnya hujan, seorang pria tua berpayung hitam berteriak keras dan kasar. "Hei, apa ada orang di rumah?" Lalu mendesak lebih jauh. "Apa ada bocah berambut pirang di dalam?" Anak perempuan itu hanya terdiam mematung mendengar suara itu dari dalam persembunyiannya. Tangan kecilnya mengepal erat, meremas sebuah tongkat kayu di genggamannya. Dalam keheningan itu, benaknya justru dipenuhi kebingungan luar biasa. Ia adalah bocah perempuan berumur 5 tahun, usia yang seharusnya dihabiskan untuk menangkap serangga atau berlatih taekwondo, bukan bersembunyi ketakutan seperti itu. Ia terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri, kenapa ia harus dikurung di tempat seperti itu? Dan yang lebih membingungkan lagi, kenapa dirinya bisa berada di dalam tubuh bocah itu? Potongan ingatan mulai bermunculan dalam benaknya. Ia teringat bahwa dirinya dulu adalah seorang petugas militer Korea Selatan. Satu-satunya hal yang ia ingat sebelum ajal menjemputnya adalah pemandangan langit biru yang membentang luas, serta cabang pohon yang bergoyang ditiup angin. Dan saat ia membuka matanya kembali, sebuah suara lembut memanggil dari kejauhan ingatan, menanyakan apakah ia mengerti, memanggil namanya. "Diana?" Memori itu mengalir lebih jauh ke masa lalu, memperlihatkan sosok wanita lain, ibu kandungnya, yang terbaring lemah sambil menggenggam erat tangannya. "Dia namanya Duke Arkades," ucap wanita itu pelan. "Kamu harus ikut dia, mau tidak mau. Ibu sudah jelaskan segalanya pada dia, jadi kamu harus..." Saat potongan-potongan ingatan itu tersambung sempurna, mata biru Diana berkaca-kaca. Nama itu terasa begitu familiar baginya. Ia menyadari kenyataan pahit yang menimpanya, bahwa dirinya kini berada di dalam karakter novel yang pernah ia baca sebelum meninggal. Kesadaran itu menghantamnya telak. Ia bahkan bukan karakter utama dalam cerita ini, hanya karakter sampingan yang ditakdirkan dicampakkan lalu mati begitu saja. Namun tekad membara dalam dirinya, ia harus bertahan hidup. Perintah yang diberikan kepadanya begitu jelas, sama sekali tidak berbeda dari hidup yang bergantung sepenuhnya pada kemandirian diri sendiri. Dan sosok yang akan membawanya pergi adalah pria yang kelak akan menikah dengan sang Duchess di dalam novel. Sementara itu, di luar rumah, pria berpayung hitam itu kembali berteriak menagih penjelasan. "Hei Louis, apa kau tahu berapa lama aku menunggumu?" Diana mengenali suara itu sebagai pamannya sendiri, Viscount Novert. Dengan amarah dan tekad membara, Diana menetapkan langkah pertamanya untuk bertahan hidup. Ia harus menjauh dari pria itu dan mengubah alur cerita aslinya. Di dalam gudang, wanita yang bersembunyi bersamanya kini berbalik menuju pintu depan, menyambut kedatangan sang tamu dengan suara bergetar. "Tuanku." Wanita pemilik rumah itu berusaha keras mengalihkan perhatian sang Duke. "Mohon maaf, tapi kami tidak punya anak di sini. Anak pertama kami sudah menikah dan yang kedua sedang belajar." Tapi sedetik kemudian, tanpa memberi celah sedikit pun, ia menggebu-gebu menambahkan, "Di Universitas Ibu Kota." Viscount Novert menggeram kaget. "Heh?" Namun mode ibu bangga wanita itu sudah aktif sepenuhnya. Ia mengoceh tanpa henti menceritakan anak-anaknya. Viscount Novert yang kewalahan akhirnya menyerah panik, berteriak sambil melangkah mundur. "Oh oke, baik. Tidak ada anak kecil di rumah ini. Semuanya pergi." Wanita itu pun mengusap keringatnya sambil tersenyum lega di ambang pintu. Bergumam pelan bahwa ia bahkan belum sempat bercerita soal bagaimana anaknya belajar prinsip formalitas di usia 10 tahun.
Kemudian ia kembali membuka pintu gudang, memberitahu bahwa Dina sudah boleh keluar sekarang. Namun Dina menolak tegas dari dalam. "Tidak Bu, aku tetap di sini." Melihat keteguhan itu, wanita itu tersenyum ramah dan bertanya, makanan apa yang diinginkannya. Dina menjawab cepat penuh perhitungan. "Apa saja, aku mau menyimpannya untuk cadangan." Wanita itu tertawa kecil mendengar jawaban tak biasa itu. "Ya ampun, cara bicaramu dewasa sekali. Kamu seperti prajurit yang bertugas." Pujian itu membuat Dina tersentak panik dalam hati, menyadari kebiasaan lama dari kehidupan militernya kembali kambuh tanpa sadar. Ia membatin gelisah, membandingkan dirinya dengan anak-anak seusianya yang biasanya hanya peduli soal bermain. Di tengah kegelisahan itu, kilatan petir besar kembali menyambar. Menembus derasnya suara hujan, sebuah suara perintah yang dalam dan berwibawa terdengar dari luar, menanyakan apakah pemilik rumah ada di sana. Insting Dina langsung tersentak. Ia tahu pasti siapa pemilik suara berwibawa itu. Di luar sana, di tengah guyuran hujan deras dan kilatan petir yang menyambar langit malam, berdiri sesosok pria, tatapannya tajam dan dingin. Seragam militer gelap yang dikenakannya bersulam ornamen keperakan semakin menegaskan wibawa dan kekuatan yang terpancar dari sosoknya. Dialah orangnya, Duke Kaizen Arcades. Wanita pemilik rumah menyambut kedatangan sang Duke dengan suara terbata dan tubuh gemetar. "Iya, anaknya sudah menunggu. Ibunya memohon pada saya untuk menjaganya." Dina hanya bisa menatap sosok itu lekat-lekat. Matanya berkaca-kaca, menyadari satu kenyataan yang perlahan meresap dalam benaknya. Dialah orang yang akan menjaganya mulai sekarang. Tak lama kemudian, rombongan kereta kuda melaju membelah jalanan hutan yang basah oleh hujan deras, membawa Dina bersama Duke Kaizen menuju babak baru dalam hidupnya. Di sana, Duke Kaizen hanya diam tanpa ekspresi sedikit pun. Suasana di dalam kereta terasa canggung. Pria berambut gelap berseragam militer gagah itu mencoba memecah keheningan, lalu bertanya, "Kau pasti Putri Iren, Dina, benar?" Dina langsung mendegakkan tubuhnya dan menjawab tegas dengan nada militer. "Iya, itu benar, Tuan." Duke Kaizen kembali memastikan. "Jadi dia menyembunyikanmu agar jauh dari pamanmu. Apa itu betul?" Dina menjawab mantap. "Ya, itu betul, Tuan. Dia bilang agar saya tidak mengikuti paman saya, tapi mengikutimu yang mulia." Para pengawal di dalam kereta sempat terkejut mendengar caranya memanggil Yang Mulia. Saling berbisik menduga maksudnya tertuju pada mereka. Namun Duke Kaizen hanya menatap Dina pelan dan berkata singkat, "Begitu ya, anak pintar." Ingin membuktikan kesungguhannya agar tidak dicampakkan, Dina berseru penuh semangat, "Terima kasih, saya akan bekerja keras sampai akhir." Duke Kaizen menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Tidak usah memaksakan diri." Menambahkan bahwa ia sendiri masih belum begitu yakin dengan situasi ini. Namun, belum sempat ucapannya selesai, kereta yang mereka tumpangi tiba-tiba berhenti mendadak. Dari luar, suara bentakan keras menggema di tengah hujan. "Beraninya kau, kereta ini punya Duke Arcades, minggir!" Mendengar kegaduhan di luar, pengawal berambut merah di dalam kereta langsung menarik pedangnya dan menegaskan bahwa dia akan mengurusnya. Namun Duke Kaizen menyetopnya dengan tenang sambil mengisyaratkan tangan. "Turunkan pedangmu, ada anak kecil di sini." Sementara itu Dina yang panik mendengar ada keributan langsung melompat sigap di dalam kereta. Sambil gemetaran hebat, ia berteriak dengan gaya militer. "Saya tidak apa Yang Mulia, saya pasukan spesial, siap dalam segala medan." Duke Kaizen cuma menatap Dina bingung, lalu dia berkata lembut, "Tidak apa, kau boleh turun." Duke Kaizen perlahan menurunkan tubuh mungil Dina, kemudian ia mengungkapkan alasan di balik tindakannya. Ia telah berjanji pada mendiang istrinya dan tekadnya untuk menepati janji itulah yang membawanya sampai ke sini malam itu. Ia merangkul tubuh mungil Dina dengan sangat berhati-hati, lalu berbisik menenangkan. "Aku akan mengurus situasinya, jadi kau istirahat saja dulu." Dalam benaknya, Diana diam-diam mulai menilai sosok pria tegap di hadapannya. Ternyata jauh lebih lembut dari kesan pertama yang ia bayangkan. Ia membatin penuh harap, kalau begini caranya, pria tersebut pasti akan memanjakannya. Diana lalu teringat akan informasi tentang pria di hadapannya itu. Duke Kaizen Arcades adalah penguasa utara dan prajurit terhebat di eranya. Tetapi setelah kehilangan istrinya, dia menghabiskan waktu dalam kegelapan dan kesedihan. Sementara itu, di luar kereta di tengah guyuran hujan deras, Duke Kaizen melangkah keluar sambil memerintahkan penjaga bernama Klein untuk membuka jalan. Klein, sang pengawal yang sudah bersiap memegang pedangnya, memperingatkan dengan waspada. "Dia itu kasar, berhati-hatilah Yang Mulia." Pria parubaya yang menghadang kereta itu tersenyum picik sambil memegang payung. Ia menyapa dengan nada so akrab. "Lama tidak jumpa Yang Mulia, saya Viscount Novert." Mendengar nama itu dari dalam kereta, mata Diana melebar penuh amarah. "Viscount Novert, pamanku, apa dia belum menyerah?" Duke Kaizen menatap dingin ke arah Viscount Novert yang membungkuk pura-pura hormat. "Viscount Novert, apa kita pernah bertemu sebelumnya?"
Tanya Duke Kaizen bingung. Viscount pun menjawab sambil terbata-bata. Kita pernah bertemu 7 tahun lalu di acara kerajaan yang mulia. Sebenarnya, saya sedang mencari seseorang. Namun Duke Kaizen memotongnya singkat dengan suara tajam. Sebentar, jadi kau sudah tahu siapa aku dan kau malah menghadang jalanku? Sekarang mintalah maaf padaku dan pergi, ucap Duke Kaizen dengan tatapan tajam. Viscount Novert yang mendengar ancaman itu mulai berkeringat dingin. Ia menelan ludah kasar. Dengan wajah penuh kepura-puraan dan cengiran cemas, ia memohon. Maafkan saya karena lancang. Tapi putri saya hilang dan saya sedang mencarinya. Jadi saya mohon, ampuni saya. Dari dalam kereta, Diana sangat geram melihat kepalsuan pamannya itu. Diana mengepalkan tangannya dengan wajah merah padam, merutuki sikap pamannya di dalam hati. Dasar orang tua kikir, aku tahu kalau kau mencariku untuk tujuan kotormu, dan setelah itu selesai aku akan dibuang. Sama seperti saat ibu masih hidup. Paman kikir itu bahkan tidak memberi ibu satu roti pun setelah membuat dirinya sukses. Tanpa tahu malu, Viscount Novert menambahkan permohonannya sambil menunjuk ke arah kereta. Jika berkenan, apakah saya boleh melihat ke dalam kereta? Mendengar permintaan tak tahu diri itu, sudut bibir Duke Kaizen terangkat sedikit, sambil mendesis dingin. Sedetik kemudian Duke Kaizen tertawa sinis dan dingin. Ia memegang kepalanya, dan sorot matanya berubah menjadi sangat mengerikan dan mengancam. Aura membunuh yang amat pekat mulai terpancar dari tubuhnya. Aku pasti sudah terlalu lembek karena terlalu lama menjadi bangsawan. Ternyata ada anjing yang berani merendahkan aku. Viscount Novert yang melihat perubahan aura itu langsung pucat pasi dan gemetaran ketakutan. Payungnya berguncang saat ia menjerit panik. Apa yang mulia mau lakukan? Seketika tebasan energi sihir dan pedang membelah kegelapan badai malam dengan sangat cepat dan mengerikan. Suara tebasan keras bergema di tengah guyuran hujan, disusul suara payung Viscount yang sudah terbelah dua dan jatuh ke tanah. Sementara Viscount Novert yang malang cuma bisa meringkuk ketakutan. Duke Kaizen menyarungkan kembali pedangnya dengan tenang. Tanpa berpaling sedikit pun, ia memberi perintah dingin kepada pengawalnya. Klein, aku dengar Viscount akan kembali sekarang. Jaga agar dia bisa kembali dengan selamat. Baik yang mulia. Melihat bahaya dari Viscount Novert berhasil disingkirkan, Diana yang mengintip dari balik pintu kereta mendesah lega. Dengan tangan mengelus dadanya, ia lega karena merasa sang Duke berada di sisinya. Diana yakin bahwa ini adalah langkah awal yang sangat bagus untuk mengubah alur cerita yang tragis itu. Duke Kaizen melangkah kembali ke dalam kereta kuda. Ia menggerutu pelan dengan nada terheran-heran. Dia memerintahku untuk membiarkan keretaku dibuka dan mengeluarkan dia. Lancang sekali. Sang Duke lalu menatap Diana dan bergumam pendek tentang nasib hubungan mereka. Padahal anak ini akan menjadi menantu perempuanku. Mendengar kata-kata itu keluar langsung dari mulut Duke Kaizen, Diana mendadak terpaku. Matanya membelalak lebar dengan ekspresi kaget yang luar biasa. Mendengar perkataan Duke Kaizen, Dina seketika teringat pada ucapan para orang tua di kehidupan sebelumnya. Mereka sering membicarakan rencana untuk menjodohkan anak-anak mereka ketika dewasa. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, Dina menyadari bahwa janji semacam itu ternyata bisa benar-benar menjadi kenyataan. Duke Kaizen masih berdiri di hadapan Dina kecil dengan sorot mata tajam. Ia memahami bahwa anak seusia Dina mungkin belum benar-benar mengerti apa arti menjadi menantu. Dina langsung tersentak. Matanya membelalak karena sama sekali tidak menyangka pembicaraan itu akan menjadi seserius ini. Duke Kaizen pun bisa melihat dengan jelas perubahan ekspresinya. Dina bukan tidak memahami maksud perkataan Duke. Ia justru sedang memikirkan sesuatu yang lain. Kalau ia benar-benar ikut keluarga Duke, mungkin Viscount yang selama ini mengganggunya tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara Dina sibuk menyusun rencana di dalam kepalanya, Duke Kaizen mengira dirinya hanya sedang menenangkan seorang anak yang ketakutan. Menurutnya, Dina akan dirawat dengan baik oleh keluarga Duke dan tidak perlu merasa cemas. Namun Dina langsung menyela. Bukan begitu. Ia bahkan maju selangkah dengan napas yang penuh semangat, lalu mengucapkan sesuatu yang membuat Duke Kaizen terdiam. Biarkan saya yang menikah dengan tuan muda. Saya berjanji akan tumbuh kuat dan tinggi. Untuk sesaat, Duke Kaizen tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Dina yang begitu serius dengan pernyataannya. Namun kemudian, sudut bibirnya perlahan terangkat. Ada senyum tipis yang nyaris tidak terlihat. Pada akhirnya, Duke Kaizen memilih tidak memperpanjang pembicaraan itu. Baiklah, sekarang kau istirahat saja dulu. Dan setelah itu, perjalanan Dina pun berlanjut. Kereta melaju membelah jalanan hutan yang masih basah oleh hujan. Waktu perlahan berlalu, gelapnya malam akhirnya berganti menjadi pagi yang cerah dan berawan. Hingga akhirnya, kereta tersebut berhenti di depan sebuah kastil megah. Itulah kediaman keluarga Duke Arkades. Setibanya di sana, Dina langsung dibantu oleh para maid untuk bersiap. Mereka merapikan rambut dan pakaiannya hingga penampilannya terlihat semakin menggemaskan. Melihat hasil akhirnya, para pelayan tak bisa menahan rasa gemas. Rambut pirangnya yang lembut membuat Dina terlihat seperti boneka kecil di mata mereka. Dina sendiri masih merasa canggung dengan semua perhatian itu. Ia bahkan masih terbiasa berbicara terlalu formal kepada para pelayan.
Salah satu maid kemudian memintanya untuk lebih santai. Di rumah ini, Dina tidak perlu merasa sungkan hanya karena mereka adalah pelayan. Dina sebenarnya memahami hal itu, hanya saja ada alasan lain mengapa dirinya sulit bersikap santai. Ia memandangi kamar mewah di sekelilingnya. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit, karpet tebal membentang di lantai, dan tempat tidur dengan ukiran emas terlihat begitu megah. Bagi Diana, semua itu terasa berlebihan. Satu gorden saja di sini mungkin setara dengan gajiku dalam setahun. Kesadaran itu membuat Diana semakin bertekad untuk menyesuaikan dirinya dengan kehidupan barunya. Aku akan mengubah sikapku. Para maid hanya tersenyum melihat kesungguhan Diana. Tak lama kemudian, seorang wanita berambut hitam dengan pakaian formal berwarna abu-abu datang menemui Diana. Sikapnya jauh lebih tegas dibandingkan para maid sebelumnya. Dialah Annette Veltro, kepala pelayan keluarga Duke. Setelah memperkenalkan diri, Annette langsung mengingatkan Diana bahwa ia tidak perlu merendah dirinya sendiri hanya karena berada di rumah keluarga Duke. Diana yang masih gugup hanya mampu memberikan salam singkat. Halo. Dalam ingatannya, Annette tidak pernah terlihat setegas ini. Diana pernah membaca tentangnya dalam novel di kehidupan sebelumnya. Tetapi sosok yang kini berdiri di hadapannya ternyata jauh lebih berwibawa. Annette segera menghentikannya dan mengarahkan perhatian Diana kepada seseorang yang berdiri tidak jauh dari mereka. Diana pun menoleh, dan seketika matanya membulat. Wah, di sana berdiri seorang anak laki-laki dengan rambut hitam legam dan mata ungu yang tajam. Dialah Likel, tuan muda keluarga Duke. Wajahnya terlihat begitu dingin dan tanpa ekspresi sampai Diana sempat terpukau. Bagaimana bisa ada anak seganteng dia? Namun kekaguman itu segera bercampur dengan kenyataan yang lebih rumit. Diana tahu cerita asli dunia ini. Likel tidak pernah menginginkan pernikahan. Dan sekarang, justru dirinya yang tiba-tiba menjadi tunangan anak laki-laki tersebut. Diana tahu situasinya canggung. Namun sebagai seorang mantan prajurit, ia merasa harus menunjukkan keberanian. Ia berdiri tegak di hadapan Likel, lalu melakukan pose khas seorang prajurit. Hormat, Diana melapor untuk bertugas tuan muda. Likel jelas tidak siap menerima sambutan seperti itu. Apa? Diana sendiri mulai panik. Ia sadar tindakannya mungkin terlalu berlebihan. Tetapi sekarang sudah terlambat untuk mundur. Karena itu, ia justru melanjutkan dengan penuh semangat. Saya akan melayani Anda dengan segenap jiwa. Likel hanya terdiam. Annette yang melihat tingkah keduanya akhirnya mencoba membantu. Ia mengingatkan Likel untuk memberikan sambutan kepada Diana. Namun anak laki-laki itu tetap tidak mengatakan apa-apa. Suasana pun semakin canggung. Annette akhirnya memilih mengalihkan pembicaraan dan mulai menjelaskan kepada Diana mengenai kediaman tersebut. Belum sempat Annette menyelesaikan penjelasannya, suara keras tiba-tiba menggema di ruangan. Perut Diana berbunyi nyaring. Likel langsung menoleh, sementara wajah Diana berubah merah padam. Ia mencoba berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun perutnya kembali berbunyi. Kali ini, Diana benar-benar menyerah pada rasa malunya. Maaf. Annette segera memahami situasinya dan memutuskan bahwa sudah waktunya Diana mendapatkan makanan. Ia pun membawa Likel pergi agar para pelayan bisa menyiapkan hidangan untuk Diana. Setelah suasana kembali tenang, Diana berdiri di dekat jendela kamarnya. Ia menghela napas panjang. Dari sekian banyak orang, kenapa justru dirinya yang harus menjadi tunangan Likel? Anak itu bahkan sejak kecil sudah terlihat begitu dingin. Namun Diana mencoba melihat sisi baiknya. Setidaknya, Likel tidak langsung menolaknya. Ia masih punya kesempatan, dan sebagai seorang prajurit, menyerah bukanlah pilihan. Tekad itu kemudian dibuktikannya saat makan siang. Diana menghabiskan seluruh hidangannya sampai tidak tersisa sedikit pun. Para pelayan yang melihatnya sampai terkejut, karena jarang melihat seorang anak kecil makan sebanyak itu. Setelah kenyang, Diana pun tertidur pulas di ranjangnya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di balik pujian dan senyum hangat para pelayan, ternyata ada pula bisikan yang kurang menyenangkan. Dua orang maid membicarakan asal-usul Diana. Mereka mengetahui bahwa Diana adalah anak adopsi Count Mares. Bahkan mereka beranggapan bahwa sekalipun Diana adalah anak kandung Count tersebut, dirinya tetap tidak sebanding dengan tuan muda Likel. Sementara Diana sendiri tidak mengetahui percakapan itu. Namun ada satu hal yang ia ketahui dengan pasti. Kekuatan yang hilang darinya hanyalah sementara. Kemudian cerita sejenak memperlihatkan bayangan masa depan. Dina telah tumbuh menjadi seorang gadis berusia 16 tahun. Ia mengenakan gaun elegan dan berada di dalam sebuah kuil megah yang dihiasi kaca patri berwarna-warni. Di masa itu, Dina tengah mengalami masa ketika dirinya mulai mengenal perasaan cinta. Seorang pangeran berambut merah kemudian mendekatinya secara diam-diam. Namun Dina belum mengetahui bahwa kedekatan tersebut menyimpan maksud tersembunyi. Kelak, ketika mana yang dimilikinya habis, Dina akan dikeluarkan dari kuil, dan kedekatannya dengan Pangeran Matek akan membawanya menuju akhir yang tragis, kematian. Bayangan masa depan itu pun perlahan menghilang. Cerita kembali ke masa kini. Dina kecil masih menjalani hari-harinya di kediaman keluarga Duke.
Pada suatu hari, para maid kembali sibuk membantu Dina memilih hiasan rambut. Mereka bahkan menawarkan untuk membuat desain khusus jika Dina menginginkannya. Namun Dina tidak terlalu memikirkan soal desain. Apa saja tidak masalah. Para maid kembali mengingatkannya agar memperhatikan cara berbicara sebagai seorang menang muda. Dina kemudian teringat sesuatu. Ia membutuhkan ikat rambut. Apa ada semacam ikat rambut? Namun setelah urusan hiasan rambut selesai, Dina mulai memikirkan sesuatu yang jauh lebih penting. Ia harus melatih tubuhnya. Jika ingin menjadi kuat, tubuh kecilnya tidak bisa terus dibiarkan seperti ini. Maka Dina mulai berlari mengelilingi taman kastil. Ia bahkan menghitung langkahnya sendiri. Namun baru beberapa langkah, napasnya sudah tersengal. Gaun yang dikenakannya juga membuat gerakannya semakin sulit. Aku kehabisan napas. Gaun ini bikin susah bergerak. Meski kesulitan, Dina tetap bangkit. Semangat seorang prajurit masih membara dalam tubuh kecilnya. Kalau ia tidak bisa menikahi Lykel, setidaknya ia akan menjadi ksatria keluarga Duke. Dengan tekad itu, Dina memasuki arena latihan. Kelopak bunga sakura berguguran di sekelilingnya. Dunia barunya mungkin penuh monster dan bahaya, tetapi Dina sudah memutuskan untuk menjadi lebih kuat. Ia ingin berlatih keras dan memukir namanya sendiri di dunia ini. Sayangnya, semangat tersebut kembali berhadapan dengan kenyataan. Hanya 3 menit kemudian, Dina sudah ambruk kelelahan di tengah arena. Tubuh kecilnya benar-benar tidak mampu mengikuti ambisinya. Namun meski terengah-engah, Dina masih merasa cukup puas. Untuk anak berusia 5 tahun, hasil itu tidak terlalu buruk. Ia kemudian kembali membandingkan tubuhnya sekarang dengan dirinya sebagai seorang tentara di kehidupan sebelumnya. Semangatnya masih sama, hanya tubuhnya yang belum mampu mengikutinya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari balik pepohonan sakura. "Hei, apa yang kau lakukan?" Dina langsung tersentak. Ia menoleh dan mendapati Lykel berdiri di antara pepohonan sakura. Dina sama sekali tidak menyangka akan dipergoki dalam keadaan seperti ini. Rambutnya berantakan karena latihan, tubuhnya penuh keringat, dan penampilannya jauh dari kata rapi. Ia buru-buru mencoba merapikannya. "Tuan muda." Namun Lykel justru menghentikannya. "Kau tidak perlu memperbaiki rambutmu." Dina terdiam, lalu Lykel menambahkan dengan wajah yang tetap datar. "Kau sudah kelihatan cantik." Dina membeku. Satu kalimat sederhana itu langsung membuat pikirannya kemana-mana. Cantik? Apa ini pertanda baik? Namun ternyata Lykel tidak bermaksud memberikan pujian seperti yang Dina bayangkan. Ia hanya merasa Dina tidak perlu mengkhawatirkan penampilannya, karena mereka bahkan belum terlalu mengenal satu sama lain. Dina semakin bingung. Bukankah mereka akan menikah? Pertunangan itu kembali terlintas di kepalanya. Ia mencoba membicarakannya dengan Lykel, meskipun masih dengan sikap canggung. Namun kali ini, ekspresi Lykel berubah. Wajahnya menjadi semakin dingin. Lupakan saja. Lykel tidak ingin melanjutkan pertunangan itu. Ia bahkan meminta Dina menyampaikan kepada ayahnya agar pertunangan mereka dibatalkan. Dina langsung terdiam. Langkahnya berhenti di jalan setapak di bawah pohon sakura. Untuk beberapa saat, ia hanya menatap Lykel. Namun kemudian ekspresinya berubah. Kegugupan itu menghilang, digantikan tekad yang begitu kuat. Dina akhirnya memberikan jawabannya. "Aku menolaknya." Di tengah suasana canggung tersebut, Lykel kembali menyampaikan keputusannya dengan dingin. "Batalkan pertunangannya. Katakan sendiri pada ayah bahwa kau ingin pernikahan itu dibatalkan." Dina berdiri terpaku. Matanya berkaca-kaca menahan perasaan yang sulit diutarakan. Setelah terdiam sesaat, ia akhirnya menjawab dengan suara bergetar. "Aku sangat menolaknya, Tuan." Lykel mengerutkan kening. Ia sama sekali tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu dari Dina. Dina buru-buru menjelaskan dirinya. Belakangan ini, hidupnya memang terasa begitu sulit. Karena itu, ia belum bisa kembali dan meminta Lykel untuk memahaminya. Namun Lykel tetap tidak terpengaruh. "Itu tidak ada hubungannya denganku. Hentikan omong kosongmu dan batalkanlah." Dina semakin tidak terima. Ia mengepalkan tangan kecilnya lalu berteriak penuh keyakinan. "Tidak mungkin, kata batal tidak ada dalam kamusku." Lykel terdiam mendengar deklarasi keras kepala itu. Namun ada satu hal lain yang justru menarik perhatiannya. Ia baru menyadari bahwa Dina memanggilnya tanpa gelar kehormatan. Dina juga menyadarinya. Hups, kelepasan. Meski begitu, diam-diam ia merasa tidak terlalu buruk bisa berbicara seperti itu kepadanya. Di balik pertengkaran kecil tersebut, tersimpan masa depan yang jauh lebih kelam. Alasan Lykel bersumpah untuk tetap melajang berakar pada tragedi yang menimpa keluarganya. Dalam cerita aslinya, Chris sang protagonis bertekad membersihkan nama pangeran dan faksi ibunya. Namun konflik tersebut justru menyeret Lykel ke dalam bencana. Ia kehilangan kedua orang tua dan adiknya. Bahkan kelak, Lykel lah yang berdiri di pemakaman dan mengangkat nisan Dina. Kebaikan yang selama ini tersembunyi di balik sikap dinginnya, pada akhirnya akan menjadi satu-satunya hal yang bisa Dina andalkan. Meski Dina sudah mengetahui masa kelam Lykel, ia tetap merasa sikapnya saat ini terlalu dingin. Lykel kemudian menoleh dan memberikan Dina sebuah syarat yang sama sekali tidak masuk akal.
Kalau kau tidak membatalkannya, berarti kau harus menangkap ular dan serigala. Namun bukannya mundur, ia justru menjawab dengan penuh percaya diri. Bisa kok. Ia mengepalkan tangan kecilnya dan kembali menantang syarat itu. Ular dan serigala mah bukan apa-apa, aku bahkan bisa menangkap harimau. Dina bersikeras ingin membuktikan dirinya, meskipun jauh di lubuk hati, ia sendiri tidak yakin bagaimana caranya. Kembali di kediaman, sang kepala pelayan memandangi Dina dengan raut penasaran. Penampilan Dina yang kembali berantakan membuat para maid bertanya-tanya apa sebenarnya yang ia lakukan di luar. Dina hanya bisa tersenyum kikuk. Aku main aja kok. Padahal sebenarnya, Dina sudah berniat menangkap ular. Sayangnya, rencana itu berakhir jauh dari harapan. Jangankan ular, cacing saja tidak berhasil ia temukan. Sambil menyeka wajahnya yang kotor, Dina mengeluh dalam hati. Apa jadi dewasa itu selalu sesusah ini? Salah satu maid kemudian menegurnya karena tindakannya bisa membuatnya terluka. Sang kepala pelayan segera menyiapkan bak mandi dan pakaian bersih. Ia meminta Dina menunggu sebentar dan mengingatkannya agar tidak kembali dengan penampilan seperti itu, karena Madame Veltro pasti akan marah besar. Oke, jawab Dina lesu. Sambil menunggu, Dina kembali memandangi tubuh kecilnya. Andai saja aku masih punya tubuhku yang dulu, ini tidak akan jadi masalah besar. Namun tanpa stamina dan senjata, melakukan semua itu memang akan jauh lebih sulit. Meski begitu, Dina tidak berniat menyerah. Ia tahu bahwa jika berhenti sekarang, yang menunggunya hanyalah kematian. Karena itu, tekadnya kembali membara. Tiba-tiba, sebuah suara kecil terdengar dari balik pintu. Dina menoleh penasaran. Muncullah seorang anak laki-laki berambut hitam ikal dengan mata hijau cerah. Ia memandang Dina dengan ekspresi bingung. Kamu siapa? Dina langsung membeku. Wajah kecil itu terasa begitu familiar. Ia akhirnya menyadari bahwa anak tersebut adalah Andi, adik bungsu Likel. Anak itu kemudian tersenyum lebar dan memperkenalkan dirinya dengan bangga. Nama tu Andi, atu 5 tahun. Dina tidak bisa menahan rasa gemasnya. Apa-apaan ini? Dia imut sekali. Dina lalu menyapanya dengan gaya bicara yang ikut-ikutan cadel. Halo Andi, kamu cantik sekali. Andi langsung tersipu senang. Makasih, kamu juga cantik kak. Dina tidak menyangka ada anak si imut itu di kediaman Duk yang terasa begitu suram. Namun kemudian ia menyadari ada satu kesalahpahaman kecil. Aku bukan kakakmu, aku kakak iparmu. Andi mengerutkan dahi. Kakak Ipau? Apa kakak Ipau? Dina mencoba menjelaskan, tetapi ia sendiri sempat terdiam. Bagaimanapun mereka memang belum menikah, namun Laikal sudah memberikan syarat kepadanya. Jika Dina berhasil menangkap ular, serigala, atau bahkan harimau, ia akan menikahinya. Akhirnya Dina memilih penjelasan paling sederhana. Karena Acu akan menikahi kakakmu suatu hari nanti. Andi langsung terpana. Wah! Namun rasa kagumnya segera berubah menjadi kebingungan. Menikah itu apa? Dina tertawa kecil melihat kepolosannya. Sepertinya menjelaskan arti pernikahan kepada Andi juga akan menjadi tugasnya sekarang. Belum sempat ia menjelaskan lebih jauh, seorang maid datang menghampiri mereka. Ia hendak memberitahu Dina bahwa air mandinya sudah siap, tetapi langsung terkejut ketika melihat Andi. Apa kalian berdua main bersama? Andi dengan bangga langsung menjawab. Dia kakak Ipau. Maid tersebut terperangah. Ia bahkan tidak tahu dari mana Andi mendapatkan istilah itu. Namun sebelum pertanyaan berikutnya keluar, Dina sudah lebih dulu menarik Andi bersamanya. Aku mau mandi sekarang, ayo. Dan sejak saat itu, Andi mulai mengikuti Dina kemanapun seperti anak bebek kecil. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah di atas kastil. Begitu Dina keluar dari kamarnya, Andi langsung menyambutnya dengan riang. Wow, ada kakak Ipau, puagi. Dina tersenyum menghampirinya. Hei Andi, kamu mau kemana? Andi menjelaskan bahwa cuaca hari itu sangat bagus dan mengajak Dina berjalan-jalan bersama. Namun Dina sudah memiliki rencana lain. Ia menatap langit biru lalu berkata, aku harus berlatih. Andi mengerjapkan mata. Ia tidak memahami kata tersebut. Dina kemudian menjelaskannya dengan penuh semangat. Berlatih, itu adalah cara supaya kamu jadi kuat. Andi langsung terpukau. Wah, ia bahkan ingin ikut berlatih. Andi ingin menjadi kuat dan bisa menangkap ular serta harimau. Dina kemudian meminta Andi memperhatikannya baik-baik karena tubuhnya masih lemah. Iya, Andi masih lemah, jawab Andi dengan polos. Melihat tingkahnya, Dina justru merasa sedikit lega. Setidaknya sekarang ada satu anak seumuran dengannya di kediaman Grand Duke yang selama ini terasa begitu sepi. Namun Dina segera mengingatkan dirinya sendiri bahwa secara mental, ia sebenarnya adalah orang dewasa. Ia menepuk kedua pipinya untuk menyadarkan diri. Andi yang melihatnya langsung meniru gerakan tersebut. Kalau aku begini, apa aku jadi kuat? Dina langsung panik. Ah jangan, kamu jangan mengikuti itu Andi. Ia pun sadar bahwa anak-anak memang mudah meniru apapun yang mereka lihat. Dina kemudian mengulurkan tangannya kepada Andi. Pertama, kita harus membangun stamina. Mau mulai dengan pelatihan fisik? Andi langsung menyetujuinya dengan riang.
Otey! Mereka pun mulai melakukan pemanasan. Namun di tengah latihan, Andi tiba-tiba bertanya tentang para kesatria. Kakak Ipau, apa Tuan Kesatria juga jadi kuat dengan begini? Dina sempat bingung. Kesatria? Andi lalu menunjuk ke arah para kesatria dan menjelaskan bahwa mereka sangat kuat serta akan melindungi semua orang. Ia pun bertanya apakah dirinya juga bisa melakukan hal keren seperti itu. Dina tersenyum. Masih belum, tapi akan kuajarkan yang bisa kamu lakukan. Andi langsung penasaran. Apa itu? Dina mengangkat dua jarinya dengan wajah jahil. Kalau ada anak nakal muncul, teriaklah, anjing penjaga kedua. Ia kemudian melanjutkan. Kalau ada anak nakal mencoba memukulmu, teriak, anjing penjaga pertama. Andi langsung mempraktikannya dengan penuh semangat. Anjing penjaga pertama, anjing penjaga kedua. Tanpa mereka sadari, dua kesatria yang berada tidak jauh dari sana sudah mendengarkan percakapan tersebut. Mereka hanya bisa tertawa geli melihat tingkah Andi. Andi kemudian kembali berteriak, tai anjing pertama! Membuat Dina buru-buru mengoreksinya. Bukan tai anjing, tapi anjing penjaga. Dina sendiri tidak bisa menahan tawa melihat kepolosan Andi. Hari pun berlalu. Di taman kastil yang teduh di bawah rindangnya pepohonan, dua sosok kecil akhirnya tertidur pulas setelah bermain seharian. Andi mendengkur halus dengan kepala bersandar di bahu Dina, sementara Dina sendiri ikut terlelap di bawah cahaya matahari sore. Tak lama kemudian, dua orang pelayan datang menghampiri mereka. Mereka berjalan pelan agar tidak membangunkan kedua anak tersebut. Salah satu Maid menghela napas lega. Ternyata mereka pergi ke sini. Para Maid kemudian membicarakan apakah Dina sebaiknya dibangunkan. Namun sang kepala pelayan memutuskan untuk membiarkannya tidur karena memang sudah waktunya tidur siang. Setelah bangun, Dina bisa langsung makan malam. Dalam keadaan setengah sadar, Dina bergumam, makan malam. Ia bahkan merasa senang karena kebetulan sedang lapar. Para Maid kemudian membicarakan keadaan Dina. Menurut mereka, Dina sudah cukup beradaptasi dengan baik dan sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun ada satu hal yang membuat Dina mulai penasaran. Apa yang mereka bicarakan? Salah satu Maid kemudian menyebut bahwa mereka juga akan segera datang. Jika hari ini menjadi awal untuk menilai etika makan Dina, kedatangan mereka akan membuat keadaan jauh lebih serius. Dina yang sebenarnya sudah terbangun tetapi masih berpura-pura tidur langsung waspada. Mereka, siapa yang akan datang? Pikiran Dina langsung tertuju pada satu kemungkinan. Jangan bilang Viscount Novert. Namun ternyata bukan itu yang dimaksud. Anet akhirnya menjelaskan dengan wajah yang mulai tegang. Yang mulia Pangeran Mahkota dan Pangeran. Dina yang mendengar hal itu langsung terlonjak bangun. Apa? Teriakannya membuat kedua Maid ikut terkejut. Bikin kaget saja. Dina masih belum bisa menyembunyikan kepanikannya. Pangeran Mahkota dan Pangewan? Salah satu Maid mencoba menenangkannya. Mereka akan tiba beberapa hari lagi. Undangan memang sudah dikirimkan kepada Tuan Muda, tetapi pihak kerajaan juga memberitahukan bahwa mereka akan datang sebelum Laekel sempat memberikan tanggapan. Dina langsung menyadari maksudnya. Rupanya yang mulia ingin mereka bertiga menghabiskan waktu lebih lama bersama. Gawat, Dina mulai merasakan firasat buruk. Dalam cerita asli, sang pangeran adalah villain yang menjebaknya. Bahkan dialah yang pada akhirnya membunuh Dina. Kini Dina sadar bahwa kediaman Grenduk ternyata bersebelahan dengan sarang harimau yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Melihat wajah Dina yang semakin pucat, salah satu Maid mencoba menenangkannya. Menurutnya, keluarga kekaisaran selalu bersikap baik kepada anak-anak. Namun Dina tidak bisa merasa tenang. Di dalam hati, hanya satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Apa aku benar-benar bisa keluar dari sini hidup-hidup? Sementara itu, di sudut taman yang lain, Andy masih tertidur pulas tanpa mengetahui kekacauan yang sedang terjadi. Dalam tidurnya, ia bahkan masih mewigau tentang permainan yang diajarkan Dina sebelumnya. Penjaga nomor 1... Andy terus tertidur dengan tenang, sama sekali ia tidak menyadari bahwa kedatangan keluarga kekaisaran akan segera mengubah suasana damai di kediaman tersebut. Sementara itu, senja keemasan mulai menyelimuti kastil megah yang berdiri kokoh dikelilingi bunga sakura yang berguguran perlahan. Dina telah selesai bersiap dengan balutan gaun formal berwarna gelap yang elegan, dihiasi pita merah yang mempercantik rambut pirangnya yang ikal panjang. Seorang Maid memastikan, Nona muda, semuanya sudah siap. Namun di balik penampilannya yang anggun, kegugupan Dina sulit disembunyikan. Keringat dingin membasahi dahinya. Menyadari itu, sang Maid menggodanya. Dilihat dari wajahmu, sepertinya kamu gugup. Enggak, aku sama sekali enggak gugup. Bantah Dina buru-buru, meski bantahnya itu justru membuat kegugupannya makin kentara. Melihat Dina masih tegang, para Maid mencoba menenangkannya. Nona muda, kamu tidak perlu khawatir, ujar salah satu dari mereka, menambahkan bahwa bahkan jika Dina mengucapkan sesuatu yang tidak sopan sekalipun, ia tidak akan dimarahi. Benar, kami yang akan dimarahi, timpal Maid lainnya sambil bercanda. Dina yang mendengarnya spontan berseru penuh panik. Aku akan jadi anak yang baik. Para Maid pun tertawa kecil, lalu menjelaskan maksud sebenarnya.
"Nona muda, kami hanya bercanda, karena hari ini adalah hari spesial untukmu." Mendengar itu, mata biru besar Dina berkaca-kaca, dan ia hanya bisa bergumam pelan, "Untukku?" Sambil berjalan menyusuri lorong kastil, salah satu maid membocorkan sedikit kapar, bahwa Yang Mulia Duk ternyata telah menyiapkan sebuah hadiah untuknya. Hadiah? Tanya Dina penasaran. Sang maid menambahkan bahwa ia sendiri tidak tahu apa hadiahnya, tapi sepertinya Sang Duk memikirkannya dengan sangat serius. Jadi itu sesuatu yang bikin penasaran dan layak ditunggu, kan? Dina hanya bisa menatap penuh tanda tanya, mengulang kata itu pelan dalam hati, hadiah. Di tengah rasa penasarannya, benak Dina melayang membayangkan sosok Sang Duk yang selama ini dikenal berwajah galak dan dingin. Dari Duk yang wajahnya terlihat galak itu, batinnya ragu, sulit membayangkan pria seperti itu repot-repot menyiapkan sebuah kejutan untuknya. Sambil terus bertanya-tanya, Dina melangkah menyusuri sebuah lorong kastil yang disinari cahaya keemasan senja, bergumam pelan, kira-kira apa ya? Ia pun tiba di sebuah ruang makan yang telah tertata mewah. Lilin-lilin menyala berjajar rapi, kue-kue kecil bersusun indah, serta teko dan cangkir teh berkilau dipantulkan cahaya lampu kristal. Di tengah suasana megah itu, sebuah suara memanggil namanya pelan. "Diena." Dukaizen sudah menunggu di meja, memandangnya dengan raut wajah dingin seperti biasa. Begitu Dina duduk di hadapannya, Sang Duk membuka suara dengan kalimat yang sama sekali tak terduga. "Hari ini akan menjadi hari terakhir aku memanggilmu dengan nama itu." Dina membeku seketika, matanya membelalak kaget. Apa? Pikirannya langsung berkecamuk liar membayangkan skenario terburuk. Wajahnya yang tadi tenang berubah panik bercampur was-was, hingga ia membatin ngeri. Jangan-jangan hadiahnya dia mau mengusirku. Seorang pelayan kemudian membawa sebuah kotak kecil di atas nampan. Dina hanya bisa menatapnya bingung. Dukaizen memerintahkan singkat, "Buka ini." Dengan tangan gemetar dan mata berkaca-kaca, Dina membuka kotak itu sambil membatin penuh kecemasan. Jangan-jangan ini tagihan untuk semua makanan dan barang yang kupakai saat tinggal di sini, atau surat pengusiran dari wilayah ini? Tanyanya lirih. Apa ini? Begitu tutup kotak terbuka penuh, matanya membulat menatap sebuah kartu, bertuliskan sebuah nama, terpantul jelas di manik matanya yang berkilau. Hah? Ia mengeja pelan, tak percaya. Dia? Dukaizen lalu menjelaskan dengan nada tenang. Itu identitas barumu. Ia melanjutkan, mulai saat ini kau adalah putri angkat dari bawahanku, Kon Mares. Rudia Mares. Dengan raut wajah serius, Dukaizen menegaskan alasan di balik keputusan itu. Aku memutuskan bahwa nama dan statusmu harus diubah, jika ingin mencegah keluarga ibumu melacak keberadaanmu. Di meja yang sama, suasana sedikit mencair oleh tingkah Andi yang tengah makan disuapi kakaknya. Sementara Dukaizen melanjutkan penjelasannya bahwa status tunangan sejatinya tidak legal dan tidak bisa menjadi identitas Dina selamanya. Jangan salah paham, tampaknya cepat, seolah ingin meluruskan kesalahpahaman. Kau akan tetap tinggal di sini. Ia lalu menegaskan bahwa sehabis makan malam itu, ia akan mengumumkan status baru Dina kepada seluruh penghuni rumah dan meminta Dina mulai membiasakan diri dengan nama barunya. Diana memeluk erat kartu bertuliskan nama barunya itu di dadanya, terdiam cukup lama tanpa sepatah kata pun. Dukaizen yang duduk membelakanginya mulai merasa gelisah dan bertanya pelan, "Ada apa? Kau tidak menyukai nama itu?" Diana yang tersadar dari lamunannya buru-buru menyeka sudut matanya yang basah, berdalih gugup. Enggak, mataku kelilipan." Namun dalam hati, ia mengakui bahwa namanya kini benar-benar telah berubah dari Diana menjadi Rudia, dan gelombang kelegaan yang hangat perlahan menyelimuti hatinya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dukaizen menyampaikan kabar penting berikutnya. "Jadi saat ayahku, Grenduk datang besok, aku akan memperkenalkanmu dengan nama itu." Rudia terperanjat kaget, matanya membulat lebar, dikelilingi bayangan gelap penuh firasat buruk. "Besok? Grenduk?" Sementara itu di ruang makan yang sama, Andi kecil dengan riang menyuapkan makanan pada kakaknya. "Kakak, Namun Lisel menolak halus, "Aku makan sendiri." Sementara itu benak Rudia masih dipenuhi tanda tanya. "Besok, siapa yang akan datang?" Dukaizen pun menjelaskan lebih rinci. "Yang Mulia Grenduk, beliau adalah ayahku." Ia menambahkan, beliau datang untuk menghadiri rapat keluarga yang akan diadakan besok. Di sana bayangan Grenduk telah terlintas di benak Rudia, membuat dirinya semakin gemetar. Ada seorang Grenduk? Rudia pun mulai mengingat-ingat apa yang pernah ia baca tentang sosok itu di kehidupan sebelumnya. "Sekarang aku ingat deskripsi tentang Grenduk Arkades," batinnya, mengenangnya sebagai sang penakluk dingin dari utara yang tak mengenal darah maupun air mata. Tatapannya digambarkan begitu dingin, seolah mampu membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Dan sebentar lagi, sosok itu akan menjadi kakek mertuanya sendiri. Di ruang makan, Dukaizen memerintahkan pelayan, "Bersihkan mejanya." Namun sang pelayan mengingatkan sopan, "Yang Mulia, tapi Anda belum makan." Kelegaan yang tadinya Rudia rasakan, kini berubah menjadi kecemasan. "Bukan berarti aku takut," batinnya. Meski tangannya yang gemetar saat menyantap makanan, menunjukkan hal sebaliknya. Dalam hati ia menggumam penuh tekad, membayangkan kedatangan sang tamu besar, Grenduk dari utara. "Bersiaplah."
Keesokan paginya, sebuah gerbang sihir raksasa berwarna biru terang muncul di langit halaman kastil, menandakan kedatangan sang Grenduk telah tiba. Suasana kediaman berubah tegang oleh bisik-bisik para maid. Kudengar Duk minum-minum lagi sampai larut malam. Bisik salah satunya, disusul yang lain. Yang mulia, Duk keluar jam segini. Tak lama, sosok Dukaizen terlihat berjalan sendirian di taman pagi itu. Astaga, yang mulia datang. Seru seseorang panik. Semua yang hadir segera menyapa sopan. Rudia yang masih dengan gaya militernya ikut menyapa. Selamat pagi yang mulia. Dukaizen hanya membalas singkat dengan nada lesu. Iya, selamat pagi. Rudia yang memperhatikan dari dekat menyadari bahwa Dukaizen terlihat jauh lebih letih dibanding saat makan malam kemarin, seolah ia tak makan dengan teratur belakangan ini. Di sisi lain, ada Lisel dan adiknya. Melihat itu Rudia bergumam, tunanganku masih tidak mau melihat diriku. Sebelum akhirnya menyadari sosok anak laki-laki lain yang berdiri di dekat Lisel. Dia pasti putra kedua, Jake, seorang anak yang sebelumnya belum pernah muncul di hadapan Rudia. Jake yang merasa diperhatikan Rudia mendengus pelah. Melihat suasana canggung itu, Rudia bergumam, "Hei, apa dia sengaja mengabaikan orang seperti itu? Dia pasti hanya meniru apa yang dilakukan kakaknya." Tak lama, persiapan lain kembali berlangsung di halaman kastil. Gerbang sudah siap, seru seseorang, dan sebuah gerbang sihir ungu besar terbuka dengan cahaya menyilaukan. Begitu gerbang itu terbuka sempurna, semua yang hadir menyambut dengan hormat. Yang mulia, sosok pria tegap berkumis lebat mengenakan seragam kebesaran ungu hitam, melangkah keluar dengan tatapan tajam menusuk. "Selamat datang," sambut seseorang. Namun di balik sambutan sopan itu, tersembunyi rasa gentar. Rudia berbisik ngeri. "Hei, dia bahkan lebih menyeramkan dari yang kubayangkan." Melihat sosok Grenduk, meski kalender masih menunjukkan bulan Mei, udara di sekitar kastil mendadak terasa dingin membukukan salju. Rudia menggigil sambil membatin. Dingin sekali. Ketika sosok berwibawa berjubah bulu putih itu melangkah mendekat bersama para pengawalnya, Rudia buru-buru membungkuk memperkenalkan diri dengan gugup. "Halo, aku Rudia." Tanpa sadar, kedua tangannya langsung bersikap formal dan sopan menyambut kedatangan sang tamu penting itu. Namun sang Grenduk hanya melintas begitu saja di hadapannya tanpa menoleh sedikit pun, seolah keberadaan gadis kecil itu tidak terlihat sama sekali. Rudia yang tadinya sudah bersiap dengan sikap paling sopan, kini berdiri kaku, canggung setengah mati, tak tahu harus bereaksi bagaimana atas perlakuan dingin itu. Bukannya menyapa balik, sang Grenduk justru langsung berbicara kepada Dukaizen, menanyakan apakah persiapan rapat hari itu sudah selesai. Tak lama, Dukaizen menghampiri dan mengajak Rudia. "Rudia, aku akan menuju aula perjamuan, jadi datanglah jika kau siap." Ia menambahkan, "Kau juga belum sarapan kan?" Lalu berpaling kepada putranya. "Lekael, antar Rudia ke sana." Lekael dengan berat hati menyanggupi. Baiklah. Sebelum akhirnya menuntun Rudia melewati lorong-lorong megah kastil, menuju aula perjamuan yang bermandikan cahaya keemasan dari atap kaca yang menjulang tinggi di atas mereka. Ruang rapat keluarga besar Duk Arkades masih berlangsung tegang. Grenduk menggerutu kesal, mengomentari bagaimana orang-orang yang bahkan tidak bisa membuat satu alat sihir yang layak, tetapi tetap menerima gaji mingguan. Ia menambahkan bahwa tekanan dari kuil sudah sangat merepotkan, dan dari hari ke hari, mendapatkan trepu manapun semakin sulit. Rasanya menjengkelkan melihat begitu banyak sumber daya yang mereka keluarkan, namun tanpa hasil yang jelas. Di tengah suasana serius itu, hidangan mewah dan menggugah selera telah tersaji lengkap di hadapan Rudia. Namun alih-alih menyantapnya, gadis kecil itu hanya bisa duduk kaku, gugup luar biasa hingga tak sanggup mengangkat sendok sedikit pun. Rudia hanya bisa membatin panik. "Aku tidak bisa makan karena gugup." Ia melirik ke arah Lekael dan Jake yang duduk di sisi lain meja, menyadari bahwa keduanya pun sama sekali tidak menyentuh hidangan mereka. Pembicaraan serius di meja rapat terus berlanjut. Seseorang mengingatkan bahwa kalau situasi keuangan terus berjalan seperti ini, anggaran mereka akan habis, dan mengusulkan agar buku keuangan serta persediaan segera disusun ulang. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara keras menggemuruh. Dukaizen dan Grenduk duduk berdampingan mendengarkan dengan raut serius, sementara suasana di meja makin kaku. Perut Rudia berbunyi nyaring memecah suasana formal tersebut. Semua yang hadir hanya bisa terdiam menatapnya. Wajah Rudia langsung memerah padam, malu setengah mati. Rudia yang tak tahan lagi, akhirnya jujur mengakui rasa malunya sambil tertawa kikuk. Aku nggak bisa tahan, aku sangat lapar. Tak disangka, Grenduk justru menghela napas pelan dan berkata santai. Semuanya, makanlah. Dan secara khusus, menegaskan kepada Rudia agar memastikan dirinya makan dengan baik hingga kenyang. Rudia pun merasa lega bukan main karena tidak dimarahi seperti yang ia kira sebelumnya. Ia membatin geli sendiri, menyadari bahwa sejak menjadi anak kecil, dirinya jadi jauh lebih cepat merasa lapar dibanding dulu. Di sela momen itu, tersirat pula kekhawatiran Grenduk terhadap putranya sendiri.
Rupanya selama ini, Du Kaizen hanya minum alkohol dan enggan menyentuh makanan. Du Kaizen sendiri membela diri singkat, "Aku tidak minum setiap hari." Meski sikapnya yang diam-diam diperhatikan, justru menunjukkan bahwa sang ayah bersikap sebagaimana orang tua pada umumnya, khawatir akan kesehatan anaknya. Di tengah suasana itu, seseorang tergesa-gesa datang sambil membungkukkan badan dalam-dalam. "Maafkan saya karena terlambat." Sosok itu adalah Marquis Chavez, seorang pria berambut coklat panjang berkacamata yang datang tergopoh-gopoh sambil memeluk erat setumpuk berkas tebal di dadanya. Ia menjelaskan bahwa ada urusan mendesak yang harus segera ia tangani, sehingga membuatnya terlambat hadir. Du Kaizen menanggapinya santai, mempersilakannya duduk. "Tidak apa-apa, duduklah Marquis Chavez." Marquis Chavez pun membalas dengan penuh syukur. "Terima kasih Yang Mulia." Grenduk yang penasaran bertanya apakah Marquis Chavez adalah bawahan baru yang baru saja diterima. Dijelaskan bahwa benar demikian karena kekurangan tenaga, kehadirannya sangat membantu jalannya pekerjaan di sana. Rudia yang duduk di kursinya sendiri turut memperhatikan beberapa lembar berkas, mengamati suasana rapat yang mulai lebih santai. Di tengah kesibukan itu, seseorang tanpa sengaja menjatuhkan secarik surat. Rudia segera memungutnya, lalu menyerahkannya kembali sambil berkata sopan, "Permisi, Anda menjatuhkan ini." Orang itu pun berterima kasih. "Astaga, ini berkas penting, makasih ya." Rudia mendongak mengatap orang di depannya. Pria itu pun memperhatikan berkas di tangannya. Namun sesaat setelah itu, pria itu memanggilnya, "Nona muda." Lidah pria itu menjulur seperti ular. Melihat itu, mata Rudia membelalak kaget. "Hah?" Di hadapannya tanpa disangka-sangka, muncul bayangan seekor ular yang menatapnya tajam. Bayangan sosok mengerikan itu menggantung di udara, menyisakan satu pertanyaan besar yang menghantui benak Rudia. "Ular?" Rudia berdiri mematung, tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. "Hah?" Di hadapannya, sosok pria berambut hijau tadi masih menatap berkas di tangannya. Namun sekilas tadi, lidahnya jelas bercabang menjadi dua, persis seperti ular. Ingatan lama dari kehidupan sebelumnya langsung menghantam benaknya, dan seketika itu juga, ia langsung teringat. Dalam benaknya berkelebat kisah tentang manusia ular yang pernah diceritakan di dalam novel aslinya. Seorang beastman yang menyusup ke kediaman keluarga Duke untuk mengumpulkan informasi, dan pada akhirnya membunuh adik Lae'zel sendiri, yaitu Jake. Rudia menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Ia harus melindungi kedamaian keluarga ini dan mencegah masa depan Lae'zel hancur oleh tragedi yang sama. Namun sebelum bertindak, ia harus memastikan dulu apakah pria berambut hijau itu benar-benar sang penjahat yang dimaksud. Ia pun bergegas menyusuri lorong-lorong kastil, hingga bertemu seorang satria berambut merah yang tengah menuruni tangga. "Ah, Nona muda," sapanya ramah. Namun melihat Rudia yang terengah-engah kehabisan napas hanya karena menaiki beberapa anak tangga, sang satria, Arthur, bertanya heran ada perlu apa sampai ia datang ke sini. Ia menjelaskan bahwa saat ini semua orang sedang mengadakan rapat strategi penting, jadi tidak ada hal menarik yang bisa dilakukan Rudia di sana, sambil menawarkan minuman untuk menenangkannya. Namun Rudia menolak tegas. "Nggak mau, ada urusan penting yang harus segera kuurus." Sementara itu, di ruang rapat, sosok pria berambut hijau tadi tampak begitu piawai mengambil hati semua orang di sekitarnya. Melihat itu dari kejauhan, amarah Rudia memuncak. "Dasar ular sialan, dia mulai mengambil hati semua orang," batinnya geram. Ia pun mengambil keputusan tegas. "Aku harus menemui Grenduk, ada hal penting yang harus segera aku katakan pada Yang Mulia." Ksatria rambut merah dan seorang ksatria lain yang berkulit gelap saling berpandangan bingung mendengar tekad Rudia. "Arthur, menurutmu kita harus bagaimana?" tanya salah satu dari mereka ragu. Mereka berdua khawatir, sebab jika sampai mengganggu jalannya rapat, Yang Mulia mungkin akan memarahi sang nona muda. Namun Rudia yang sudah tidak sabar lagi berteriak kesal. Kalian berdua sangat lambat," lalu menambahkan dengan nada memelas dan sedikit cadel karena tergesa-gesa. Acu, tapi Acu sangat ingin bertemu Grenduk." Melihat keimutan Rudia yang menyilaukan, kedua ksatria itu mulai tersipu tak kuat melihat keimutan anak kecil di depan mereka. Akhirnya, kedua ksatria itu luluh dan mengalah. Mungkin kalau hanya sebentar tidak masalah. Rudia pun berjanji sungguh-sungguh akan bersikap baik dan segera kembali. Tak lama, pesan itu pun disampaikan kepada sang Grenduk bahwa Nona Rudia ingin bertemu dengannya. Sementara itu di lorong kastil, pria ular tadi menoleh ke belakang ke arah Rudia. Ia pun menoleh dengan tatapan tajam seolah sedang memperingati Rudia. Melihat tatapan penuh ancaman itu, Rudia hanya bisa berkeringat dingin. Sementara itu, Grenduk yang tengah dalam perjalanan menuju ruang rapat sambil dibisiki oleh Marquis Chavez mendengar kabar itu dengan raut wajah bertanya-tanya. Agenda rapat memang hampir selesai, jadi ia mengizinkan Rudia masuk. Namun dalam hati ia penasaran, apa gerangan yang ingin dibicarakan dari sekecil itu dengannya. Rudia melangkah masuk sendirian menembus pintu emas besar. Matanya masih berkaca-kaca menahan kegugupan. Ia membungkuk sopan meminta maaf atas ketidaksopanannya karena telah menyela rapat penting, namun menegaskan bahwa ada sesuatu yang harus segera ia laporkan.
Dengan suara mantap, ia pun mengungkapkan kecurigaannya. Ksatria yang datang bersama markis di luar memiliki lidah yang aneh. Lidahnya bercabang menjadi dua, seperti ular. Grenduk terkejut mendengarnya. "Apa? Kau tidak bercanda denganku, kan?" Rudia bersikeras meyakinkan. "Aku jujur, dan nama ksatria itu Gouter. Aku sudah mengucek mataku dan memeriksanya berkali-kali." Suasana hening sejenak. Grenduk tampak berpikir keras dengan tatapan menyelidik, sebelum akhirnya berkata singkat. "Baiklah, kau boleh pergi sekarang." Lalu memerintahkan seseorang bernama Certo untuk mengantar Rudia kembali ke kamarnya. Malam pun tiba. Dalam perjalanan kembali, Certo menemani Rudia sambil bertanya bagaimana jamuan makan tadi. Namun yang lebih ia sorot adalah keberanian gadis kecil itu. Bahkan selama beberapa bulan pertama bekerja di sana, dirinya sendiri tak pernah berani menatap mata Grenduk secara langsung. Mendengar pujian itu, Rudia dengan bangga mengepalkan tangannya dan berseru, "Aku pembelani, aku bisa mengalahkan apapun yang berbahaya." Namun kebanggaan itu berumur pendek. Tanpa aba-aba, sesuatu tiba-tiba menyambar dari kegelapan. Serigala, ular. Baru sepatah kata itu sempat terucap dari mulut Rudia sebelum tubuhnya diseret paksa ke udara oleh sebuah ekor besar yang gelap. Teriakan panik Certo menggema. "Nona muda!" Rudia terangkat tinggi ke langit malam. Tangan Certo mencoba meraihnya dari bawah, namun sia-sia. Jaraknya sudah terlalu jauh. Bulan sabit menggantung sunyi di langit, menyaksikan gadis kecil itu diseret masuk ke dalam cengkeraman sosok mengerikan. "Hei nak," sebuah suara berdesis pelan menyapanya. Rudia membuka matanya. Sosok misterius itu langsung bertanya sinis, "Bagaimana kau tahu siapa aku?" Sosok ular raksasa yang kini menampakkan wujud aslinya lanjut bertanya santai, "Apa kau melihat lidahku?" Namun Rudia tak gentar, ia menjawab lantang, "Tentu saja aku melihatnya, makanya aku mengatakannya. Dasar ular bodoh." Sang ular justru tertawa geli mendengar makiannya. "Ular bodoh, kau anak yang sangat berani ya." Namun Rudia tak suruh sedikit pun, ia balik mengancam dengan penuh amarah. "Berani? Memang aku pemberani dan tidak takut apapun. Dasar ular menjijikan, akan kusobek mulutmu itu." Sang ular hanya mendesis geli mendengar mulut pedas anak sekecil itu. Namun nada suaranya berubah lebih serius saat berkata, "Tapi nak, kau terasa familiar bagiku." Sang ular kemudian memperingatkan dengan nada dingin, "Diamlah sebentar, dan aku akan membiarkanmu hidup." Namun Rudia tak gentar. Rudia balas mengancam, "Hah, sebentar lagi Grenduk akan menghabisimu. Semua orang sudah tahu ada ular bodoh di sini." Sang ular menanggapi tenang, mengakui bahwa situasi memang sudah kacau seperti itu, sebelum akhirnya melontarkan ancaman yang jauh lebih mengerikan. "Tapi, teman kecilku, bagaimana kalau kau mati bersamaku juga?" Rudia membeku seketika. "Apa?" Raut wajahnya mulai sedikit panik, keringatnya mulai menetes. Tiba-tiba ada suara yang memecah kengerian itu. Grenduk yang telah tiba di lokasi langsung memerintahkan tegas, "Lepaskan anak itu." Grenduk mengangkat tangannya bersiap melancarkan sihir, sambil mendesis penuh kebencian. "Dasar monster menjijikan." Para ksatria telah mengepung dengan senjata terhunus, sementara sang ular raksasa melingkari halaman kastil dengan Rudia masih di ekornya. Sang ular menyeringai licik. "Lihat nak, lihat bagaimana lelaki tua itu bertindak. Grenduk Arkades, kalau kau menyerangku, anak ini akan terluka." Ia lalu menuntut agar para ksatria juga meletakkan senjata mereka. Rudia yang menyadari makna di balik ucapan itu tersentak. Dalam hati ia mengerti sepenuhnya rencana licik sang ular. Alasan mengapa ia sengaja membuka penyamarannya tepat di tengah rumah keluarga Duk. Dia ingin menjadikan Kusandra lalu melarikan diri. Batinnya geram. Rudia menyadari perbedaan besar antara Duk Kaizen dan ayahnya. Duk Kaizen mungkin akan melindunginya mati-matian, tapi Grenduk berbeda. Kemungkinan besar beliau tidak akan menukar kehormatan wilayah dan nyawa para ksatria hanya demi nyawanya seorang. Namun di tengah ketakutan itu, sebuah ketakutan lama kembali membara dalam dadanya. Tekad dari seorang prajurit khusus yang dulu sudah pernah mati sekali. Matanya kini menatap ular itu penuh tekad. Rudia tak gentar sedikit pun. Ia berteriak lantang meyakinkan semua orang di bawah. "Aku tidak takut pada monster seperti ini. Grenduk, aku baik-baik saja. Cepat bunuh ular bajingan itu." Grenduk hanya terpaku mendengar kata-kata Rudia yang penuh tekad dan tanpa ada sedikit pun rasa takut. Sementara sang ular malah tertawa geli menanggapi keberanian Rudia yang tak kenal takut. "Hah, kau memang anak yang aneh." Matanya yang tajam menyipit penuh minat, seolah menemukan sesuatu yang menarik dari gadis kecil di hadapannya. Entah kenapa, tapi kau berhasil menarik perhatianku. Sebuah niat licik terlintas di benaknya. "Sekian saja, akan kubawa kau bersamaku saat aku melarikan diri." Belum sempat Rudia bereaksi atas ancaman itu, sebuah suara menggelegar penuh amarah menggema di udara malam. Grenduk telah bersiap sepenuhnya. Petir biru berkilat liar mengelilingi tubuhnya yang siap melancarkan serangan telak.
Mau lari kemana kau? Bentaknya murka. Sebuah sabetan energi petir berwarna biru menyambar cepat membelah kegelapan, menghantam telak kepala sang ular hingga mengeluarkan pekikan kesakitan. Darah muncrat dari luka yang ditimbulkan serangan dahsyat itu. Cengkeraman sang ular yang tadinya kuat mengunci tubuh Rudia, sontak melemah akibat serangan tersebut, membuat gadis kecil Inupe jatuh bebas ke udara. Rambut pirangnya berkibar liar tertiup angin malam. Di tengah kegelapan yang menyelimuti kesadarannya, ingatan lama kembali berputar dalam benak Rudia. Kenangan tentang siapa dirinya yang sesungguhnya sebelum semua ini terjadi. Awalnya Rudia adalah seorang kapten pasukan khusus Angkatan Darat bernama Jung Yun Seo. Setelah ayahnya meninggal dunia, ia hanya tinggal berdua bersama ibunya. Ia berjuang mati-matian keluar dari kemiskinan dengan masuk ke akademi militer. Kerja kerasnya membuahkan hasil, ia ditugaskan sebagai kapten pasukan khusus. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ibunya meninggal dunia tepat 1 tahun setelah upacara pelantikannya. Dan ia bahkan tidak sempat mendampingi detik-detik terakhir sang ibu. Pesan terakhir yang ditinggalkan ibunya begitu sederhana namun menyayat. Harapan agar ia bisa hidup damai, bahagia dan berumur panjang. Sebelum nanti menyusul untuk bertemu dengannya di alam sana. Mungkin itulah sebabnya, bahkan di ambang kematiannya sendiri kelak, ia sempat membayangkan bagaimana dirinya akan dimarahi habis-habisan oleh sang ibu saat mereka akhirnya bertemu kembali. Ingatan itu kemudian berganti menjadi bayangan lain yang jauh lebih kelam, sebuah adegan dari novel yang pernah ia baca di kehidupan sebelumnya. Seorang pria berjubah kerajaan berdiri angkuh di hadapan sesosok wanita berambut pirang panjang yang bersimpu ketakutan. Wanita itu memohon-mohon, bersikeras bahwa dirinya bukan pelaku yang sebenarnya. "Mohon maafkan saya, bukan saya pelakunya." Namun sang pria hanya menatapnya dingin tanpa ampun, menuduhnya telah meracuni sang putra mahkota. Kejahatan yang bahkan hukuman gilotin sekalipun tak akan mampu menebus dosanya. Sebagai gantinya, ia disodorkan seteguk racun mematikan dengan janji kematian yang tenang tanpa penderitaan. "Tidak!" Teriakan itu menggema keras, seakan menjadi jeritan penolakan Rudia sendiri terhadap takdir kelam yang menyintai karakter yang kini ia tempati. Napasnya tersengal-sengal dalam kegelapan mimpi itu, hingga akhirnya kesadarannya perlahan kembali menyeruak ke permukaan. Rudia pun terbangun dari pingsannya. Salah satu mate yang berjaga di sampingnya langsung bersorak lega melihat gerakan kecil dari tubuhnya, segera bertanya khawatir apakah ia baik-baik saja. Rudia yang masih linglung hanya bisa bergumam bingung, "Aku di mana?" Sebelum diberitahu bahwa ia sedang berada di kamarnya sendiri. Para pelayan tampak begitu lega dan terharu. Air mata tangis syukur menetes karena Rudia akhirnya siuman. Mereka menjelaskan bahwa keselamatannya sudah pasti terjamin sejak awal, karena Grenduk sendiri yang turun tangan langsung menyelamatkannya. Dua mate yang tadinya berusaha saling bersikap tegar, kini saling menggoda satu sama lain karena ternyata sama-sama sempat menangis khawatir semalaman. Rudia yang penasaran bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Salah satu mate menjelaskan bahwa benar, saat ular itu menghempaskan tubuhnya ke udara, Grenduk sendirilah yang bergerak cepat menyelamatkannya. Rudia pun bertanya, "Ah iya, apa yang terjadi dengan ular itu?" Mate itu menjawab kalau ular itu berhasil kabur, namun kemungkinan besar sudah tewas, mengingat tubuhnya nyaris terbelah dua akibat amukan murka sang Grenduk. Mendengar itu Rudia hanya menggerutu dalam hati, cuma kemungkinan, yang pasti dong. Ketika seorang pelayan bernama Casey hendak membahas lebih jauh soal insiden itu, rekannya buru-buru mengingatkan bahwa ini bukan waktu yang tepat, dan segera menyuruhnya memberitahu Grenduk bahwa Rudia telah sadar. Karena beliau pasti akan sangat lega mendengarnya, mengingat betapa cemasnya sang Grenduk sampai-sampai mencecar habis dokter yang merawat Rudia semalaman. Mendengar itu Rudia pun bergumam ragu. Kakek tua yang dingin itu melakukan hal seperti itu. Belum sempat ia mencerna sepenuhnya, pintu kamar terbuka. Laikel muncul di ambang pintu untuk menjenguknya. Rudia yang kini duduk di ranjang menatap Laikel yang duduk kaku di kursi dekat tempat tidurnya. Rudia bertanya heran, "Untuk apa Anda datang ke sini?" Laikel pun menjawab sindiran itu. "Bisa tidak sih terima saja kedatangan orang yang berniat menjengukmu tanpa banyak protes?" Rudia yang salah paham langsung membela diri dengan panik, mengira Laikel sedang membicarakan soal kegagalannya menangkap ular sebelumnya. Laikel hanya menatapnya datar tanpa berkomentar apa-apa, sedikit terkejut oleh reaksi berlebihan itu. Laikel menampik cepat, menegaskan bahwa itu bukan alasan sebenarnya ia datang, hanya mengejek singkat, "Dasar bodoh." Rudia yang salah tingkah kembali meledak marah tak terima karena disebut bodoh, mengingat betapa sulitnya ia diterima masuk ke akademi militer di kehidupan sebelumnya. Meski tentu saja Laikel tak mungkin memahami maksud tersembunyi di balik ucapannya itu. Ia bersikeras menuntut Laikel menarik kembali kata-katanya. Laikel hanya mengangkat kedua tangan pasrah, mengalah singkat sambil menyampaikan bahwa Andi sangat mengkhawatirkannya, dan ia akan memberitahu adiknya bahwa Rudia kini sudah benar-benar sehat. Setelah kepergian Laikel, Rudia mendapati sebuah bungkusan kecil terselip di sela-sela barangnya. Penasaran, ia membukanya perlahan. Di dalamnya tersimpan sebuah kantung kecil berwarna coklat yang tampak seperti jimat. "Apa ini?"
Jimat, gumamnya bingung menatap benda misterius itu dengan seksama. Tak lama kemudian ada suara yang memanggil Rudia dari luar pintu. Kunjungan lain datang. Kali ini giliran sang Grenduk sendiri yang muncul di kamarnya. Bertanya dengan nada tegas namun penuh perhatian tersembunyi mengenai kondisi tubuhnya. Rudia dengan semangat menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Tidur nyenyak semalam sambil mengucapkan terima kasih besar-besaran karena telah diselamatkan. Grenduk meminta Rudia untuk tetap tenang dan tidak banyak bergerak, lalu bertanya serius dari mana anak sekecil dirinya bisa mendapatkan keberanian luar biasa seperti yang ditunjukkannya kemarin. Mengingat situasi itu begitu berbahaya hingga orang dewasa sekalipun bisa pingsan ketakutan melihat wujud asli manusia ular. Rudia dengan gaya bicara khas militer yang tanpa sadar terbawa dari kehidupan lamanya, menjelaskan bahwa ia pernah mendengar sebuah prinsip di suatu tempat. Kalau tidak berhasil, buat sampai berhasil. Dan kau hanya hidup sekali dalam hidup ini. Dekati seperti hantu, serang seperti kilat. Grenduk hanya bisa terdiam mendengar filosofi aneh itu, mengomentari singkat betapa tajamnya bahasa gaul rakyat jelata akhir-akhir ini, sebelum akhirnya menyerah pasrah. Yah, baiklah. Ia menambahkan bahwa Rudia pasti sangat ketakutan menyaksikan kejadian mengerikan itu dan menawarkan opsi untuk kembali ke kediaman utama demi beristirahat jika merasa kurang nyaman berada di kediaman Count Mares. Namun Rudia menampiknya cepat dan tegas. Tentu saja tidak. Ia justru mengaku sangat menyukai berada di sana karena makanannya enak dan semua orang di sekitarnya begitu baik hati kepadanya. Dengan semangat menggebu yang makin membara, Rudia bangkit dari posisi berbaringnya dan mendeklarasikan tekadnya penuh percaya diri bahwa ia akan menjadi menantu keluarga Duk sesuai janjinya, dan sebagai penjaga kedamaian, ia sanggup melakukan apa saja sampai rambutnya memutih. Ia bahkan berjanji akan menangkap ular, serigala, bahkan beruang sekalipun, dan akan melayani semua orang dengan sepenuh hati. Lain kali, ia bahkan berjanji akan membawakan kepala ular tersebut sebagai buktinya. Saya akan, serunya lantang penuh determinasi, meski suaranya sedikit tersendat karena batuk akibat terlalu bersemangat. Para Met yang mendengar deklarasi berapi-api itu justru tak kuasa menahan tawa gelinya, terbatuk-batuk kecil sambil berusaha menyembunyikan senyum di baliknya. Sang Grenduk akhirnya berpamitan, mengingatkan Rudia untuk tetap beristirahat dengan cukup dan berjanji akan segera menemuinya lagi. Sebelum benar-benar pergi, ia berdeham singkat dan menambahkan sebuah permintaan kecil. Mulai sekarang, Rudia tak perlu lagi berbicara dengan nada seformal dan sekeras itu terhadapnya. Rudia yang bingung mendengar semua orang di sekitarnya tertawa geli, hanya bisa protes kesal. Apa? Kenapa mereka tertawa? Grenduk pun kini telah meninggalkan kamar Rudia diiringi Met yang menunduk atas kepergian. Setelah Grenduk pergi, salah satu Met yang masih menahan tawa bertanya penasaran, di mana sebenarnya Rudia belajar cara bicara seaneh dan sekaku itu, hampir membuat mereka tak sanggup menahan tawa. Rudia yang merasa tersinggung membela diri keras. Ini tidak lucu, aku sangat serius. Si Met melanjutkan penjelasannya dengan tulus, mengatakan bahwa karena sikap Rudia begitu mengagumkan, luar biasa, dan menggemaskan sekaligus, itulah yang membuat mereka semua tak bisa menahan senyum. Namun Rudia menambahkan satu hal yang membuatnya terdiam sejenak. Berbeda dengan para pelayan yang tertawa geli, sang Grenduk sendiri sama sekali tidak ikut tertawa. Ia hanya diam saja menyaksikan semuanya tanpa ekspresi berarti. Mendengar itu, si Met pun mengutarakan pendapatnya. Nona, menurut saya, yang mulia. Kata-kata itu pun menggantung terpotong. Kini cerita berpindah di sebuah ruang kerja. Grenduk tengah duduk membaca sebuah laporan yang baru saja diserahkan kepadanya. Seorang bawahannya melapor bahwa proses pencarian baru saja selesai dilakukan dan hasil laporannya akan segera diserahkan dalam waktu dekat. Grenduk hanya menjawab singkat, "Baiklah, aku mengerti," sambil terus menelaah isi laporan di tangannya. Namun sesuatu tampak berbeda dari sikapnya hari itu. Bawahannya yang berdiri di sampingnya, seorang pemuda berambut coklat, tampak sedikit gugup dan bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Grenduk hanya menoleh bingung, balik bertanya apa maksud dari pertanyaan itu. Sang bawahan pun akhirnya menjelaskan dengan hati-hati, sedikit ragu memberitahukannya secara langsung. Ah, tidak. Namun sang bawahan tetap menegaskan pengamatannya. Saya cuma penasaran melihat Anda terus tersenyum sepanjang waktu. Cerita pun berpindah, jauh dari kemegahan kastil, di sebuah hutan lebat yang sunyi. Di sana, tampak sebuah gua batu tersembunyi di balik rimbunan pepohonan hijau, dengan bercak-bercak darah sendar tercecer di sekitar tanah becek menuju mulut gua. Sesosok ekor besar bersisik yang terluka parah, penuh dengan luka sobekan dan darah yang masih menetes, terlihat menyeret dirinya perlahan memasuki kegelapan gua tersebut. Jejak dari pertarungan dahsyat yang baru saja terjadi, menyisakan tanda tanya besar tentang nasib sang manusia ular yang berhasil melarikan diri. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya. Gimana pendapat kalian? Azel harus lanjutin atau skip aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Azel pamit undur diri dulu. See you in the next video. Ciao!